Waktu berada pada series pertama pembelajaran ekonomi ini, kita akan pelajari untuk pertemuan pertama mengenai Introduction to Intermediate Economics. Ini adalah sumber yang bisa menjadi acuan teman-teman semua, yang bisa dijadikan pembelajaran untuk teman-teman, baik para peserta Olimpiade yang menempuh untuk persiapan OSK, OSP, ataupun OSN, dan juga untuk bisa dipelajari oleh teman-teman mahasiswa ilmu ekonomi maupun juga mahasiswa Fakultas Ekonomi di Indonesia di tahun pertama dan tahun kedua kuliah. Nah, sumber ini banyak sekali bahan open sources yang bisa teman-teman akses di internet, baik yang dikeluarkan oleh MIT Lecture Notes maupun juga beberapa materi yang bisa dijadikan rujukan untuk teman-teman di sini bisa mengadvance kemampuan teman-teman semuanya. Nah, dalam series pertama ini, kita akan pelajari mengenai Introduction to Intermediate Economics, di mana kita akan mengulas secara sekilas beberapa persoalan seperti the economic problem, kemudian mengenai opportunity cost atau biaya peluang, dan juga production possibility frontiers. Nah, di sesi berikutnya, di series video ini akan terus diupload terkait dengan pembelajaran yang lebih advance dan juga intermediate mengenai ekonomi, baik di ekonomi mikro maupun juga di ekonomi makro. Pertama adalah, seperti yang kita ketahui, ada persoalan yang mesti kita hadapi dalam ekonomi, di mana keinginan eh, manusia itu tidak terbatas ya, dan kita mengetahui bahwasanya alam itu sangat terbatas, terjadi namanya kelangkaan atau scarcity. Jadi scarce of labor, scarce of land, dan scarce of capital. Jadi kelangkaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga modal atau capital. Selain itu, kita tidak hanya melihat satu sisi saja, tapi kelangkaan ini juga bisa kita lihat mengenai resources use. Misalkan kelangkaan bagaimana skill terkait dengan labor mismatch di Indonesia misalkan. Misalkan perusahaan melakukan permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan skill A, B, C, dan D. Tetapi para pelamar pekerja atau penawar pekerja ya, labor supply-nya orang yang mau bekerja, itu dia tidak memenuhi kualifikasinya. Yang daftar skill yang dibutuhkan A, tapi yang tidak dipenuhi kualifikasi tersebut, sehingga perusahaan tidak bisa menerima karyawan atau calon karyawan tersebut. Dan ini juga bisa kita katakan mengenai salah satu kelangkaan, itu bagaimana kita menghadapi kelangkaan tenaga ahli ataupun keahlian yang sesuai oleh diminati oleh perusahaan. Nah, di mana kita juga di sini menghadapi berbagai choices ataupun beragam pilihan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi tersebut. Nah, teman-teman semuanya, yang perlu kita ketahui dalam intermediate ekonomi ini, jadi dalam pembahasan berikutnya kita akan lebih banyak fokus kepada bagaimana persoalan teoritis ya, yang melatar belakangi mengapa misalkan eh, utilitas konsumen itu bentuknya adalah kurvanya konveks misalkan. Nah, konteks itu apa? Cembung ke titik origin. Kenapa bentuk seperti ini? Kita akan lebih banyak membahas dari segi konseptual dan filosofisnya. Kenapa bentuk kurva inverse curve itu naik dari kiri karena dari kiri atas kan bawah? Kenapa bentuk kurva marginal cost dan seterusnya dan seperti itu? Kita akan lebih banyak membahas secara konseptual agar teman-teman mengetahui tidak secara gamblang seperti itu disajikan ketika kita di SMA dulu belajar sudah tertera seperti itu rumusnya dan sebagainya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan. Jadi, masalah ekonomi ini adalah terkait tidak hanya kelangkaan barang, tapi juga services ya, dan juga jasa. Oleh karena itu, dalam persoalan ekonomi ini kita harus memecahkan dengan menggunakan, di mana kita tahu teman-teman bisa menggunakan format what, how, dan for whom gitu ya. Persoalan klasik yang bisa kita upayakan dengan cara mengidentifikasi persoalan dengan menggunakan serangkaian pertanyaan. Nah, kemudian bisa kita lihat pertama, kita akan elaborasi bagaimana opportunity cost atau biaya peluang. Yang kita ketahui bahwasanya biaya peluang itulah kesempatan yang terbesar yang tidak bisa kita ambil.
di mana kita memilih pilihan yang menurut kita terbaik. Biasanya soal-soal dan juga relevan terkait ini adalah bagaimana misalkan ketika siswa SMA yang lulus ataupun yang sudah tamat graduation dari tingkat SMA-nya kemudian memiliki beragam pilihan mau memasuki perguruan tinggi atau mau bekerja. Ketika dia mau kuliah, maka cari opportunity cost yang paling besar yang tidak dipilih. Misalkan bekerja di perusahaan A, gaji 5 juta, gaji 10 juta, perusahaan B gaji 10 juta, perusahaan C gaji 19 juta, cari yang paling besar. Misalkan di sini kasusnya adalah ketika dia sudah berkuliah dan dia ternyata diterima di 3 pilihan tersebut, mungkin kita cari alternatif terbaik yang kita pilih adalah bagaimana dia kehilangan untuk bekerja di perusahaan C dengan gaji 15 juta misalkan. Nah, opportunity cost ini akan membantu kita bagaimana kita bisa membuat keputusan yang terbaik oleh consumer. Dan di sini kita akan melihat bahwasanya ada namanya different choices ya. Jadi perbedaan pilihan yang diambil oleh masing-masing pelaku dalam ekonomi. Nah, ini secara sekilas untuk pembelajaran nanti kita akan elaborasi dalam materi-materi berikutnya sebagai pengantar terlebih dahulu. Kemudian mengenai production possibility frontiers atau production possibility curve yang biasa kita tahu sini formatnya adalah PPF ya atau PPC. Biasanya bagaimana kurva alternatif terkait dengan kombinasi barang dan jasa yang bisa diproduksi given the amount of resources. Jadi bagaimana output yang bisa dihasilkan oleh perusahaan A, B, C atau D, given diketahui seberapa banyak input yang dimilikinya. Bagaimana perusahaan bisa melakukan namanya adalah optimalisasi dan juga minimum cost gitu ya, minimisasi biaya dan optimalisasi optimalisasi output ataupun profit yang bisa diraih oleh perusahaan. No ideal point on the curve, jadi tidak ada ideal. Nanti titik-titik yang bisa kita lihat nanti dalam kurva production possibility frontiers yang kita ketahui adalah bahwasanya titik yang paling optimal adalah ketika berada dalam sepanjang kurva. Misalkan kita gambarkan nanti di sini, inilah bentuk kurva PPF atau PPC. Di titik inilah yang bisa kita katakan optimal sources yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Oke, nah kita sebut juga titik inilah sebagai titik yang efisien. Artinya adalah dia mengalokasikan seluruh resources-nya. Misalkan di sini adalah berapa banyak capital dan labor gitu ya. Biasanya kita di sini lihat fokus ke output dan ini labor gitu ya. Berapa banyak penggunaan resource digunakan untuk menghasilkan optimal condition dari output yang ingin diraih gitu. Jadi seluruh resource digunakan untuk menghasilkan profit yang optimal. Nah, lebih demikian dalam pertemuan nanti kita akan bahas secara lebih mendalam. Kemudian inilah kurvanya ya. Misalkan di sini kita lihat capital goods, production possible frontiers, barang modal, inilah consumer goods ya, berapa banyak output yang dihasilkan. Jadi di sini bisa kita otak-atik gitu ya. Inilah sumbu vertikalnya adalah capital, inilah sumbu horizontalnya adalah output Y ataupun kadang dinotasikan dengan key gitu ya. Kalau mikro kita fokus kepada berapa banyak key yang dihasilkan given modal yang diketahui dan sebaliknya. Nah, kita bisa melihat di sini ada titik Y0, A dan B gitu ya. Kira-kira mana titik paling optimal ketika individu ataupun perusahaan bisa mengalokasikan berapa banyak modal digunakan. Inilah given outputnya sekian dan ketika semakin sedikit apa namanya modal digunakan ternyata cukup efisien misalkan gitu ya. Nah, ini kita lihat nanti it can produce more consumer goods but only at the expense of fewer capital goods. Jadi opportunity cost-nya kita juga bisa melihat di sinilah bahwasanya adalah terdapat extra cost gitu ya di antara X0 dan X1. Jadi ketika dia mau capital goods-nya banyak, katakanlah di sini 2, ini 1 gitu ya. Nah, output-nya sebanyak ini yang dihasilkan. Justru ketika dia sedikit menggunakan capital, dia bisa menghasilkan output yang lebih banyak. Nah, kalau kita belajar nanti dalam series berikutnya, inilah kita sebut sebagai namanya skala ekonomis ya. Ada skala ekonomis, ada skala apa namanya non ekonomis gitu ya, bahwasanya perusahaan mampu melakukan efisiensi. Nah, kita juga bisa menghitung opportunity cost tidak hanya persoalan mengenai konsumen ataupun pilihan, kita juga bisa menghitung dengan cara melihat
bagaimana pengorbanan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini opportunity cost-nya adalah dari X0 ke X1. Ini ke sini, inilah opportunity cost. Jadi pengorbanannya sebanyak di sini untuk kita menghitung berapa banyak kerugian ataupun kehilangan ketika perusahaan memutuskan untuk memilih Y1 gitu ya, input sekian, given dia bisa meningkatkan sekian. Nah, ini persoalan ketika perusahaan bisa mengoptimalisasi output yang diraih gitu ya. Jadi inilah terdapat realokasi ya dari pilihan ada dua yang bisa dipilih oleh produsen memilih satu ataupun dua. Nah ini kita bisa melihat terkait dengan opportunity cost dalam production possibility frontiers. Oke, kita lanjutkan. Nah di sini juga bisa kita lihat it can only produce at point outside the PPF gitu ya. Dia juga bisa dapat memproduksi di titik di luar PPF ini. Nah, jika dia mampu melakukan expanding resources, artinya adalah menambah sumber dayanya. Yang mungkin di sini awalnya dia bisa menghasilkan atau menggunakan sebanyak dua capital gitu ya, otomatis di sini juga bisa menghasilkan dua output. Nah, dia ketika ingin memperbesar skala ekonomis ini menjadi lebih besar, maka dia harus menambah modalnya lebih banyak gitu ya. Seperti itu kurang lebih intuisi dalam kurva ini. Nah, di titik B bagaimana? Dia juga bisa sebenarnya dia mampu menggunakan dua modal tapi dia memutuskan menggunakan satu modal, otomatis dia lebih sedikit menghasilkan output sebanyak satu. Nah ini kita katakan ini titik yang belum optimal ya. Kenapa? Karena dia masih bisa menggunakan satu tambahan input lagi untuk bisa dia memaksimalkan output yang bisa diraih oleh perusahaan, output yang bisa diproduksi oleh perusahaan. Nah baik, kita lanjutkan. Terkait dengan terakhir ya untuk pembahasan kita, mungkin di sini kita akan melihat bahwasanya ekonomi bisa dipandang berdasarkan dua jenis pilihan. Pertama adalah positif economics, kedua adalah normatif economics. Kita pun tahu bahwasanya positif economics itu bahwasanya yang seharusnya seperti apa gitu ya. Positif inilah yang ada saat sekarang ini. Jadi bisa kita lihat they capable of verified or refute by resorting to fact or further investigation. Jadi sudah tertera seperti apa gitu ya, alamnya seperti apa. Jadi inilah kalau boleh kita katakan alamiahnya seperti apa. Nah, kalau misalkan normatif, kata-kata normatif inilah biasa kita lihat terkait dengan norma. Seharusnya seperti apa, mestinya seperti apa. Jadi, kalau persoalan misalkan pemerintah seharusnya A, B, C, D. Pemerintah semestinya melakukan A, nah itulah normatif. Tapi kalau misalkan positif, ketika permintaan tinggi, maka ketika harga diminta oleh konsumen tinggi, maka jumlah permintaan yang dilakukan oleh konsumen akan turun. Jadi, ibaratnya adalah keseimbangan alamiah seperti apa. Jadi tidak menggunakan kata-kata seharusnya ataupun semestinya. Jadi apa yang telah terjadi ataupun bisa kita lihat di sini adalah apa namanya fenomena alam yang bisa kita lihat. Baik, kurang lebih demikian untuk sesi pengantar pertama. Kita memperkenalkan ke para seluruh penonton untuk mempelajari bagaimana mengenai intermediate economics, dan untuk series berikutnya akan terus saya akan upload. Teman-teman mohon untuk terus mendukung channel ini untuk teman-teman bisa terus upgrade dan juga mempelajari terkait dengan bidang yang sama-sama dicintai, yaitu bidang ekonomi. Demikian, semoga bermanfaat dan silakan terus ditonton video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.